Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Kolbia Sidiki. Nah, jadi di sini saya NRP 023 dan di sini saya akan mau menjelaskan dari Business Logic Vulnerability ya. Jadi yang pertama itu di sini, nah tadi mungkin aku sedikit kesel banget ya jujur, dikarenakan tadi aku udah record sebenarnya tapi nggak masuk. Nah, jadi di sini kita buka Burp Suite dulu. Jadi buat business logic vulnerability itu kan kita disuruh ngerjain dua kasus ya. Nah, jadi mungkin langsung aja ke kasus pertama. Nah, tadi emang videonya itu udah aku gabung harusnya. Jadi aku gabung rekordannya buat kasus pertama sama kasus kedua. Nah, tapi tadi ada apa ya kayak sebuah error record tadi jadi nggak ke record gitu. Jadi di sini aku langsung aja ya. Nah, tadi ini high logic vulnerability. Nah, jadi mungkin back to all topic dulu. Kita mulai dari awal dulu deh. Eh, Mungkin dari yang bagian eh, aku dulu. Nah, alat. Nah, ke bagian alat dulu. Nah, di sini udah ada business logic vulnerability. Nah, ini tadi aku udah ngerjain selama record tadi selama 20 menit. Tapi di sini nggak ke solve, jadi aku ulangin buat hal ini. Nah, mungkin aku akses di lab dulu. Semoga nggak error ya. Oke, udah. Jadi yang pertama itu kita login dulu pastinya pakai kredensial yang ada tadi winner sama Peter, passwordnya Peter. Oke, udah. Kemudian di sini kita dikasih store kredit ataupun saldo kita itu $100. Nah, jadi di sini tujuannya apa? Nah, jadi di sini tujuannya kita itu harus ngebeli ini lightweight leather jacket, sedangkan saldo kita itu nggak mencukupi. Jadi di sini kita harus nyari vulnerability dan di sini udah ada clue bahwa kita harus mengganti consent press parameter send the postcard request to book repeater. Nah, jadi yang pertama itu mungkin aku pilih random aja. Mungkin yang agak murah di sini Comtool. Nah, kemudian di sini kita bisa kayak add to cart terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk aja. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di bagian Academy Lab API. Nah, di bagian card sini, ini kan pressnya 610 ya. Ini langsung aja kayak kita bisa mungkin aku send to repeater terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan 610. Nah, mungkin kalau kita ganti ini, nah ini kayak konsepnya sebenarnya kayak cheat engine sebenarnya. Nah, mungkin kalau kita refresh, nah itu harganya bisa satu. Coba lihat kuantitinya tadi sebentar ya. Ini satu tapi di sini dua ya. Oke, nggak apa, kita langsung aja. Kalau kita coba itu, nah itu bakal kembali ke wujud aslinya. Nah, jadi mungkin aku send lagi di sini. Mungkin di sini aku nolin dulu dan coba kita send bagian ini. Coba kita refresh. Nah, ini bakal nampilin kayak yang tadi yang kita udah modifin itu bakal harganya $1. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, jadi di sini kalau kalian notice kan kita juga kemarin belajar masalah PEM-web juga ya di sini. Nah, jadi di sini ada yang namanya metode get sama post gitu. Nah, jadi di mana di sini post itu kemarin kalau di PEM-web itu kita kayak bisa ngedit-ngedit dari sebuah website yang ada, misal kayak kita mau ngupdate harga harga buku kemarin sama deskripsi buku. Sedangkan guide itu kayak cuma nampilin apa ya kayak misal kemarin buku yang ada, pokoknya dia bakal nampilin database yang udah kita buat. Nah, jadi di sini ada vulnerability di bagian postnya. Nah, jadi di sini emang kita kayak bisa ganti-ganti atau rubah-rubah
harganya sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama kayak cheat engine ya, teman-teman. Mungkin kalau kalian pernah main game dan pakai cheat engine itu kayak kalian bisa kayak ngerubah duit kalian yang awalnya mungkin nol ataupun dikit banget $1 gitu, tiba-tiba jadi 999999 kayak gitu. Nah, ini konsepnya kayak gini sebenarnya, tapi kita nggak modif duit kita tetap, tapi kita bisa murahin semua harga yang ada di marketplace ini gitu. Mungkin aku langsung aja check out buat yang ini, dan ini masih berhasil. Jadi emang nggak ada kesalahan. Nah, jadi tujuan kita apa di sini? Nah, jadi tujuan kita itu buat ngecek out kayak ini, lightweight leather jacket. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke bagian ininya, dan mungkin langsung aja kita lihat di Burp Suite yang paling baru, harusnya di bagian, coba kita lihat Post Academy di bagian card, postnya, postcard check out. Ini yang tadi aku udah check out. Mungkin gini aja deh, kita langsung lanjut aja ke add to cart terlebih dahulu. Jadi kita masuk aja ke add to cart. Nah, kemudian kita masuk ke Burp Suite lagi. Ini harusnya ada harganya. Oke, kita cari. Aku nggak tahu Burp Suite itu kok ada banyak. Harusnya karena ini ya, karena lab ini. Ternyata tadi close saja itu 610. Ini check out yang tadi. Nah, ini tujuan kita ada di sini. Langsung aja send to repeater. Nah, kemudian kita ganti harganya. Mungkin di sini aku mau ganti. Mungkin di sini aku nolin dulu ya, biar kuantitinya itu juga satu. Nah, kemudian di sini kita udah dapet, kita langsung aja harganya misal $10 aja deh, biar gak rugi-rugi amat gitu ya. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, jadi di sini harganya $0,10, sorry ya. Nah, jadi harganya emang $0,10, dan itu kita udah modif, dan di sini kita lanjut aja check out gitu. Nah, di sini tujuan kita udah selesai buat yang modul pertama ini. Nah, kalau kita di sini emang udah selesai, kita refresh. Oke, udah selesai. Lanjut ke kasus selanjutnya. Nah, jadi di sini kasus selanjutnya mungkin aku copy dulu bagian ini. Oh, tadi udah ada ya harusnya ya. Oh, nggak ada ya. Oke, lanjut di bagian sini aja deh. Ini kita masuk ke business logic vulnerability. Nah, kemudian kita yang ini high level logic vulnerability. Nah, ini mungkin langsung aja akses di lab. Tadi sempat error juga kalau kelamaan. Aku tadi sering bolak-balik VirtualBox, habis itu buka Burp Suite, kayak habis itu matiin engine-nya gitu-gitulah. Jadi mungkin lanjut aja. Nah, jadi di sini yang pertama itu di sini kalau tadi kita yang di kasus pertama itu modifikasi harga, di sini ada clue change the quantity parameter to an arbitrary integer bla bla bla. Nah, ini kayak intinya itu kita ngubah kuantitinya dari salah satu produk di sini. Seperti biasa kita masuk dulu, dan nanti ujung-ujungnya kita itu harus check out like when later jacket. Oke, gitu ya. Di sini Peter. Oke, udah. Nah, kemudian di sini lanjut aja ke my account. Ke my account home. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu beberapa. Mungkin kita agak yang cari harganya agak tinggi, mendekati ini. Mungkin ini aku mau cari tarantula aja yang ini. Kita add to cart. Kemudian kita masuk aja ke kartnya. Nah, kemudian di sini kita bisa modif gitu. Nah, tadi ini nggak usah. Di bagian proxy, bagian card. Buka box suite dari awal lagi ya. Mungkin aku buka box suite dari awal lagi deh. Ini langsung ke close juga. Aduh. Akan freeze. Oke, jadi di sini aku matiin engine dulu deh. Kemudian kita lanjut masuk ke VirtualBox, kita nyalain engine lagi. Mulai. Oke, di sini aku skip dulu ya, karena nggak tahu tadi box speednya, aku nggak tahu, aku tadi nggak nemu. Oke, lanjut. Mungkin aku lanjut ke box speed lagi dari awal. Jadi buat video ini aku pause terlebih dahulu.
Nah, oke, jadi kita udah masuk di bagian VirtualBox kali Docs-nya. Lanjut aja, biar nggak lama-lama juga. Aku juga takut error kalau di pause lama-lama. Jadi di sini lanjut aja, kita masuk ke Browse. Kemudian kita next saja bagian ini. Mungkin aku di sini mau buka bagian ininya aja langsung biar nggak kelamaan juga. Kemudian aku ya lanjut ke proxy, HTTP history, open browser. Di sini kita masukin aja yang mau kita coba. Oke, tadi aku udah jelasin kayak overallnya kita disuruh ngapain. Lanjut aja access the lab. Di sini ya tetap sama, kita harus login terlebih dahulu. Username winner, habis itu itunya Peter. Lalu kita lanjut login. Nah, di sini udah selesai, kita masuk ke home. Nah, setelah itu mungkin di sini aku mau check out ini aja dan lanjut aja add to cart. Jadi di sini yang pertama kan ada satu ya. Ini kita cek aja di bagian sini. Bagian cart quantity. Nah, ini masih satu, masih benar. Coba kita send to repeater terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita coba lagi, kita kayak masukin kayak modifin, kita tambah-tambahin gitu. Soalnya di sini harusnya di masalah quantity dan kita lanjut kita lihat Browse lagi. Di bagian post harusnya. Nah, ini di sini ada salah satu quantity, jadi dimana ketika aku tadi tambah kemudian aku kurangin lagi itu bakal masuk ke quantity post min 1 kayak gini. Nah, ini juga lanjut aja ke send to repeater. Jadi dimana jadi di sini udah, dan lanjut aja di sini kita lanjut ke home. Nah, kemudian di sini kita lanjut aja ke view details yang liter jacket ini. Kemudian kita tambahin add to cart. Nah, kemudian kita lihat aja di bagian sininya. Nah, jadi di sini harganya kayak nggak mungkin ya kalau kita check out. Nah, gitu kemudian kita di sini bisa modifin kayak bagian kuantitinya. Misal di sini kan di sini kayak kita udah nemu vulnerability-nya bahwa di sini kuantitinya itu bisa minus gitu. Nah, jadi di sini lanjut aja kita ubah kuantiti yang harga tadi biar bisa nge-backup harga jaket ini gitu loh. Mungkin ya tadi belum kusen ya. Aku send terlebih dahulu dan ini coba kita refresh. Karena jadi di sini min 14 dan di sini udah masih mahal ya, mungkin di sini aku turunin lagi 16 100. Nah, ini udah bisa kita check out dan kalau kita turunin lagi nah itu bakal negatif. Nah, jadi di sini kalau negatif itu nggak bisa di check out ya teman-teman. Jadi kita main aman aja. Jadi kita ambil harga tenggurannya yaitu $35,40. Nah, ini konsepnya gimana? Jadi ini konsepnya kurang lebih kayak sama seperti kayak cheat engine lah, sama sebenarnya. Jadi kalau tadi kita manipulasi harganya, namun di sini kita itu kayak manipulasi sebuah kuantitinya. Nah, jadi di sini konsepnya gimana? Nah, jadi di sini kayak kan ini kan 81 ya 81,35. Coba di sini 81, kan ini harganya berapa? 1337 gini deh. Nah, mungkin aku ada kalkulator. Coba 81,35 dikali 16. Loh, 16. Nah, kan di 1301 ya. Kemudian kamu kurangin ini sama yang itu tadi 1337. Nah, berapa? Nah, sini hasilnya 35,4. Nah, jadi di sini emang kita itu mau apa ya, ngemodifin apa kayak nge-backup sebuah harga yang bisa bukan nge-backup, jadi kita manipulasi satu barang yang bisa nge-backup harga dari barang yang kita pengen gitu. Nah, kalau di cheat engine sebenarnya sama ya. Jadi di mana di sini kayak biasanya kita mau beli apa ya, kayak kita bisa manipulasi suatu harga. Nah, jadi di cheat engine itu kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi kalau kalian sering main game offline dan kalian pakai cheat engine itu seharusnya kalian itu nggak hanya bisa modif harga aja gitu atau uang kita aja, kita juga bisa modif sebuah quantity. Nah, biasanya kalau aku main stronghold ataupun beberapa hal yang kayak ngebangun sesuatu ataupun ngebangun sebuah desa itu kan kayak ada kayu, habis itu ada apalagi batu dan lain-lain. Biasanya kayu buat ngebangun rumah dan kayu dan batu buat ngebangun tembok buat biar gak diserang musuh. Nah, gitu-gitu. Nah, itu biasanya kalau quantity kita satu dan kita masukin di cheat engine, kemudian
kita bisa modif kayak, eee, kayunya aku bikin 999 itu juga bisa. Itu kurang lebih konsepnya sama kayak gini teman-teman. Nah, jadi di mana di sini, kita itu kayak, ngemodif suatu barang ataupun quantity barang, dan yang pertama kan tadi kan aku udah coba ya bahwa vulnerability-nya itu ada di bagian quantity, bahwa di sini quantity-nya itu bisa negatif. Nah, kita bisa manfaatin hal ini buat nge-backup apa ya, kayak nge-backup satu barang. Kan ini kalau hasil kan ke 81 kali min 16 itu berapa, kan kayak minus minus berapa tadi, minus 1301,6 ya. Nah, itu kan kayak kita ini 1337 itu bakal dikurangin sama harganya ini jadi kayak lebih murah gitu. Nah, kurang lebih konsepnya kayak gitu sih. Ya mungkin lanjut aja aku ke place order, aku check out. Nah, di sini udah selesai ya buat bagian tadi apa, business logic vulnerability. Nah, oke, jadi itu aja dari aku buat bagian soal yang ke satu. Aku udah nyelesain dua kasus juga buat soal satu ini, yaitu business logic vulnerability. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.